Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bab 2 mata kuliah Bahasa Inggris 1. Di bab ini, kita akan membahas mengenai memperkaya kosakata dasar. Mari kita simak. Kata benda adalah kata yang menamai sesuatu seperti orang, tempat, benda, bahkan ide atau gagasan. Noun juga bisa menjadi kata benda yang tidak berwujud seperti aktivitas, proses, bahkan imajinasi. Dalam sebuah kalimat, kata benda dapat berperan sebagai subjek, objek langsung, dan objek tidak langsung dari sebuah klausa, seperti memungkinkan menjadi pelengkap subjek atau pelengkap objek. Noun berfungsi untuk menamai semua benda dan konsep di dunia, entah itu yang terlihat secara fisik atau bersifat abstrak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, noun adalah kata nomina. Ini beberapa contoh jenis-jenis kata benda yang sering kita temui. Yang pertama ada person atau orang, seperti Azka, cousin, lawyer, and teacher. Kemudian ada place atau tempat, seperti Bandung, bedroom, class, country. Kemudian ada thing atau benda, seperti pen, pencil, laptop, and fan. Dan yang terakhir ada idea atau gagasan, seperti kindness, faith, joy, and success. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frase kata benda. Kata ganti mengacu pada kata benda yang telah disebutkan atau kata benda yang tidak perlu disebutkan namanya secara khusus. Kata ganti yang paling umum adalah kata ganti orang atau pronoun yang merujuk pada orang atau orang yang berbicara atau menulis. Biasa disebut dengan orang pertama, orang atau orang yang diajak bicara atau orang kedua, atau orang atau benda lain atau orang ketiga. Nah, untuk lebih jelas, berikut pembagian kata ganti dalam bahasa Inggris. Untuk sudut pandang orang pertama tunggal, pada posisi subjek itu dia disebut dengan I, kemudian objek itu me, pada possessive pronoun mine, possessive adjective my, dan reflexive pronoun itu myself. Kemudian untuk orang pertama jamak, subjeknya itu we, objek us, possessive pronounnya ours, possessive adjective our, reflexive pronoun ourselves. Untuk orang kedua, subjek dengan objeknya sama, yaitu you, kemudian possessive pronoun yours, possessive adjective your, dan reflexive pronounnya yourself atau yourselves. Kemudian untuk orang ketiga tunggal, di subjek he, objeknya itu him, possessive pronoun his, possessive adjective-nya his, kemudian reflexive pronoun himself. Kemudian ada she, untuk subjeknya dia her, possessive pronounnya juga her, possessive adjective-nya juga her, kemudian reflexive pronoun itu herself. Dan ada it, objeknya juga it, dan dia tidak ada di possessive pronoun. Dan untuk possessive adjektifnya its, kemudian reflexive pronounnya itself. Yang terakhir orang ketiga jamak, pada posisi subjek dia they, kemudian untuk objek them, untuk possessive pronoun theirs, possessive adjective their, dan reflexive pronoun themselves. Verb atau kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Biasanya, verb diekspresikan dalam bentuk imperatif atau menggunakan aspek kontinu dalam bentuk kata moderat. Misalnya makan, eat, tidur, sleep, atau membaca, read. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerja adalah kata yang menerangkan suatu proses, menunjukkan suatu perbuatan atau keadaan. Kata kerja memiliki sifat yang dapat diturunkan dari bentuk linguistik seperti morfologi, sintaksis, dan semantik. Kata kerja bertindak sebagai predikat dalam kalimat. Ia berada di belakang objek dan menggambarkan tindakan atau aktivitas objek. Jika kalimatnya pasif, maka kata kerjanya biasanya menggambarkan pemrosesan objek. Kata kerja menggambarkan tindakan yang telah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Dalam bahasa Inggris, dikenal grammar yang biasa diidentifikasi dengan perbedaan zona waktu, entah bentuknya berupa masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Dengan adanya perbedaan waktu ini, verb juga berubah untuk setiap kondisi. Setiap kata kerja biasanya memiliki 3 bentuk, yaitu verb 1, verb 2, atau verb 3.
Semakin besar angkanya, semakin lampau bentuk dari kata kerja itu sendiri. Tak hanya verb 1 hingga verb 3, ada juga verb ing yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah aksi yang sedang dilakukan saat itu juga. Kata kerja pertama disebut verb 1 atau present. Kata kerja ini adalah kata kerja bentuk asal atau infinitif yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense. Bentuk kata kerja ini sama dengan bentuk kata kerja asal, tetapi selalu diakhiri oleh akhiran s, is, ies untuk subjek orang ketiga singular, yaitu he, she, it dalam kalimat simple present tense. Contohnya, sleep menjadi sleeps, watch menjadi watches, go, goes, cry, cries, study, studies. Kemudian bentuk kata kerja kedua disebut verb to atau past. Kata kerja ini biasa digunakan dalam kalimat simple past tense. Kapan kamu menggunakan kata kerja kedua? Di saat sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan sudah lewat atau lampau. Biasanya, kata kerja kedua ditambahkan d atau ed dari kata kerja pertama, tapi bisa juga berubah bentuk yang hurufnya berbeda. Maka dari itu, kata kerja kedua bisa dikatakan menjadi dua. Kata yang hanya ditambahkan d atau ed disebut sebagai regular verb, sedangkan perubahan huruf pada kata kerja disebut sebagai irregular verb. Contoh regular verb yaitu achieve menjadi achieved, call, called, clean, cleaned. Untuk contoh irregular verb, begin menjadi began, eat, ate. Sebenarnya, verb kedua dan ketiga bisa dibilang mirip. Bahkan banyak kata kerja yang memiliki kata yang sama persis dengan bentuk keduanya. Bentuk ketiga dari verb digunakan untuk kalimat perfect tense dan passive voice. Sama halnya dengan verb to, verb 3 juga dibagi menjadi regular verb dan juga irregular verb. Contoh regular verb itu study, studied, studied, work, worked, worked, walk, walked, walked. Untuk contoh irregular verb, go, went, gone, drink, drank, drunk. Dalam penggunaan verb yang diakhiri ing, grammar yang digunakan adalah continuous tense alias yang sedang berlangsung saat itu. Dalam penggunaannya, bentuk kata kerja ini didahului oleh auxiliary verb atau kata kerja bantu, be, yaitu is, am, are, was, were. Contohnya, walk menjadi walking, sing, singing, talk, talking, write, writing, play, playing. Untuk memperkaya kosakata, berikut beberapa kosakata yang biasa digunakan dalam dunia akademik untuk bidang pendidikan. Nah, di tabel ini ada kosakata, ada pelafalan, dan ada terjemahannya. Yang pertama ada pedagogy atau pendidikan, curriculum, kurikulum, assessment, penilaian, instruction, pembelajaran, research, penelitian, pedagogue, pendidik, learner, pembelajar, syllabus, silabus, cognition, kognisi, innovation atau inovasi. Nah, berikut beberapa kosakata yang berguna digunakan dalam menyebutkan nama-nama tempat yang ada di kampus. Yang pertama ada classroom atau ruang kelas, library, perpustakaan, laboratory, laboratorium, lecture hall, aula kuliah, study room, ruang belajar, cafeteria, kantin, campus, kampus, auditorium, auditorium, office, kantor, dormitory, asrama. Adapun kegiatan dalam dunia akademik yang biasanya dilaksanakan ketika menempuh pendidikan di bangku perkuliahan memiliki istilah sendiri dalam bahasa Inggris. Berikut beberapa di antaranya. Ada attending lectures atau berkuliah, studying, belajar, researching, meneliti, writing papers, menulis makalah, taking notes, mencatat, presenting, memaparkan, discussions, berdiskusi, attending seminars, menghadiri seminar, group study, belajar kelompok, dan community service, pengabdian masyarakat.
Baiklah, demikian materi mengenai memperkaya kosakata dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.